Hijrah tuh pulang. Jadi bukan another new step gitu. Iya, bukan. Itu pulang gitu. Karena memang pada dasarnya kan kita hamba Allah, ciptaan Allah. Ruhnya terikat kepada Allah. Sampai di periode fed up gitu ya, dengan semua keterjepitan masalah ina itu kan akhirnya yang muncul di memori. Jadi there was a moment yang merasa bahwa ya udah ini semuanya udah nggak work gitu, udah nggak tahu lagi mesti diapain. Ketika tiba di momen itu udah melewati fase juga, udah melewati fase fight, udah melewati fase I can, udah melewati fase yang betul-betul keadaan sulit itu udah diterjang berulang-ulang, dan makin diterjang makin hancur, makin diterjang makin hancur gitu ya. Jadi akhirnya sampai di kondisi yang ya udah, ya itu terserah give Allah up, gitu ya. Yang muncul adalah memori masa kecil ya, kerinduan kepada yaitu Quran dan seterusnya. Ya Masya Allah ya, yang kita mesti sadari sebetulnya Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Allah kan Al-Wadud ya, maha cinta. Allah itu Al-Latif, maha lembut ya. Jadi Allah itu punya ya maha cinta. Bayangin maha cinta, Ari cinta sama Fanny kan, Fanny cinta sama Ari. Coba bayangkan rasa cinta antara kalian. Tapi bayangkan Allah tuh maha cinta, nggak kebayang loh sama kita, nggak bisa terengkuh oleh penjabaran akal dan rasa kita. Maha cinta, seperti apa itu cintanya Allah sama kita ya. Levelnya udah nggak bisa dijabar, udah sulit sekali kita menjabarkannya, tapi kita harus mengimaninya. Allah itu maha cinta. Jadi artinya seluruh perjalanan kita ini yang manapun, dengan segala tadi kisah ceritanya, Ari juga, Fanny juga proses berhijrah dan seterusnya, seluruh perjalanan kita itu datang dari cintanya Allah kepada kita ya. Jadi kalau kita merasa bahwa tapi dulu kok dibiarin sih sama Allah gitu ya, misalnya kok salah jalan dan seterusnya, Allah tuh nggak pernah membiarkan. Pada Al-A'raf 172 kan Allah sudah menyampaikan dari sejak ruh itu diciptakan itu sudah diikat sama Allah, semua ruh, seluruh ruh, bukan hanya aku orang Islam ruhku terikat dengan Allah. Enggak, setiap ruh yang Allah ciptakan itu sudah terikat kan. Alastu birabbikum qala bala sahidna, jadi ikat sama Allah ya. Ayo jawab, betul aku Tuhanmu? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Dan Allah menyampaikan hal itu Allah lakukan agar di hari akhir nanti sudah tidak ada lagi yang menyatakan bahwa nggak tahu gitu dengan keterikatannya kepada Allah. Jadi semua ruh itu terikat kepada Allah. Artinya seluruh perjalanan kita yang manapun, dalam kondisi yang apapun, itu datangnya dari kemahacintaan Allah, dari ikatan kita kepada Allah. Kalau Allah kasih kita kesenangan-kesenangan seperti keberhasilan dalam karir dan seterusnya, Allah tuh membuka peluang kepada kita untuk memilih. Pada saat peluang itu dibuka oleh Allah tentang kesenangan dunia gitu ya, Allah tuh membuka peluang. Kalau kita memilih kesenangan dunia itu, kita pergunakan nggak kesenangan dunia itu untuk jalan kita semakin mendekat pada Allah. Karena memang Allah menciptakan dunia kan juga untuk kita ya kan. Al-Baqarah 30 memang Allah jadikan dunia dan Allah jadikan manusia untuk jadi khalifahnya gitu. Berarti Allah ciptakan memang untuk kita. Tapi kan Allah mau melihat bagaimana kita kepada Allah gitu. Setelah Allah memberikan dunia ini kepada kita. Masalahnya adalah kalau dua ya. Jadi yang pertama tolabul ilminya, yang kedua itu ikatan dengan yang seperti sekarang Ari bangun ya, Fanny bangun ya, misalnya kayak dengan teman-teman musyawarah gitu, membangun ikatan dengan kawan-kawan yang memang satu arah dan satu tujuan gitu dengan kita ya. Itu yang akan membuat rasanya kita nggak sendirian menempuh perjalanan. Kalau soal susahnya, sulitnya, jatuh bangunnya, itu kalau kita merasa bahwa hijrah itu suatu perpindahan kepada keadaan yang baru, mungkin kita akan merasa gitu, akan merasa sulit, susah, ada aja, ada kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi yang kita mesti sadari, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semua yang terjadi pada kita datang dari kemahacintaan Allah.
susah senangnya kita itu semua peluang. Susah itu untuk meluaskan sabar kita, senang itu untuk meluaskan syukur kita. Innallaha ma'ana, nggak pernah ada keadaan Allah meninggalkan kita sama sekali. Dan hijrah itu bukan kebaruan, hijrah itu pulang kepada Allah. Makanya salah satu buku Teteh itu, ya Robbana, aku ingin pulang. Hijrah tuh pulang, jadi bukan another new step gitu. Iya, bukan, itu pulang gitu. Karena memang pada dasarnya kan kita hamba Allah, ciptaan Allah, ruhnya terikat kepada Allah. Jasadnya Al-Mu'minun 14 Allah yang bikin. Al-Hajj ayat 5 Allah yang bikin. Allah kasih tahu bagaimana Allah bikin jasad gitu. Jasadnya buatannya Allah, miliknya Allah, ruhnya terikat kepada Allah. Dunia ini kata Allah isinya takdir, susah dan senang, dan Allah sudah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Apa yang membuat kita nggak punya ikatan dengan Allah? Yang mana? Nggak ada dong. Ruh kita terikat dengan Allah, jasad kita semuanya dari detailnya itu Allah yang jadikan, takdir kita yang mengadakannya, mengkreatnya Allah, yang menuliskannya di Lauhul Mahfuz Allah. Ketika kita selesai dari dunia, yang memerintahkan malaikat mencabut ruh kita siapa? Allah. Kan nggak ada dong momentum hidup kita yang tidak terikat kepada Allah, yang there is no Allah gitu. Kan nggak ada. Kitanya yang menjauh, pergi dari Allah dengan kita melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, yang Allah tidak mau. Tapi kan Allah selalu panggil kita. Memang ketika Allah menurunkan Al-Quran dan Allah sebut itu sebagai petunjuk, dan Allah telah menyatakan itu Allah sempurnakan, what does it means? Apa maksudnya? Dari sejak hari itu Allah nggak pernah lagi tinggalkan. Nggak ada. Semua kita di dunia ini sudah ada dalam petunjuk Allah yang sudah Allah sempurnakan sampai akhir zaman. Kitanya yang pergi dari situ gitu. Kitanya yang pergi. Jadi hijrah tuh pulang. Maka kuncinya waktu awal merasa hijrah itu rasanya, maaf ya, kehilangan teman-teman, kehilangan dunianya, kehilangan penghasilan dan seterusnya. Satu kuncinya, cepat mesti thalabul ilmi. Mesti mendekat dengan orang-orang salih, karena mungkin kalau cari kawan lingkungan baru gitu ya mungkin relatif sulit. Tapi kalau namanya guru-guru, orang-orang salih ya yang memang sudah Allah tetapkan ya menjadi guru-guru, ada di posisi itu ya, selalu terbuka kan untuk umat, untuk murid gitu. Jadi balik kepada Al-Quran, harus ada guru, mendekat kepada guru. Nanti dari situ insya Allah lingkungannya akan terbentuk. Orang-orang yang juga belajar, orang-orang yang juga ingin menuju ke jalan Allah. Nah dari situ kekuatan itu akan muncul, termasuk juga aktivitinya, ya aktiviti-aktiviti barunya. Mungkin Ari sama Feni kan juga merasakan ya. Sebetulnya sama, itu juga yang Teteh tempuh. Kalau kemudian pintu dakwah itu dibuka oleh Allah Ta'ala, dan kemudian Feni menyampaikan, Teteh memberikan segala daya upaya, terus kita agak nggak pernah dengar apa. Memang itu suatu kesengajaan ya, kesengajaan maksudnya sama sekali memang ketika dalam proses hijrah dan kemudian Allah membuka pintu dakwah, memang sama sekali Teteh nggak mau berhubungan dengan, maaf ya, media gitu ya. Ya termasuk misalnya ya begini ya, di ketemu Ari, sharing cerita lewat ini gitu, itu sama sekali enggak. Jadi memang tahun awal hijrah itu betul-betul belajar, berusaha betul-betul cari guru-guru, orang-orang salih ya, bahkan uzlah, menyepikan diri dari keramaian berapa dunia tahun ya. Ya terus aja berjalan sebetulnya kan sampai hari ini, hanya amanahnya aja yang sudah Allah tambahkan. Kalau waktu awal tahun pertama itu ya pasti ya mungkin 1 tahunan itulah betul-betul apa, kayak musafir pembelajar gitu ya. Jadi betul-betul ya mendekat kepada orang-orang salih gitu ya. Duduk mendengarkan apa yang disampaikan orang-orang salih, ya begitulah menjalankan proses awal ya dari berhijrah. Dan ketika kemudian Allah membuka peluang untuk berdakwah, artinya kemudian diajak untuk sharing, menyampaikan, datang lagi gitu ajakan dan seterusnya. Sempat waktu itu nggak berani ya, rasanya takut. Tapi ada satu guru yang menguatkan, Masya Allah, beliau sudah tidak ada ya, Ustaz Arifin Ilham ya. Ya, beliau yang menguatkan, beliau yang menyampaikan. Karena beliau tuh mengenal Teteh dari Teteh usianya 18 tahun. Oh, jadi udah lama banget ya. Ketika beliau juga dulu Ustadz yang muda gitu sekali gitu ya.
kemudian pernah satu momentum, Teteh lupa ya apalah momentumnya, pokoknya kalau nggak salah saudaranya beliau apa temannya saudara Teteh atau gimana, pokoknya kita udah saling kenal lama, jadi beliau cukup tahu perjalanannya. Dan ketika Teteh mulai berkarir, mulai booming beliau pernah mengirimkan pesan, mengingatkan gitu ya, tapi tidak digubris. Astagfirullah, pernah ngajak gitu untuk tetap ngaji dan seterusnya, tanpa wallahu alam ya, Allah menakdirkan kemudian beliau juga menjadi ulama besar gitu ya, Masya Allah ya. Dan ya beliau juga banyak memberikan nasihat, membimbing dan seterusnya di masa awal berhijrah, rutin juga datang ya ke tempat beliau. Nah itu sebetulnya ya dikuatkan juga, jadi tanpa kamu berbicara ya kata beliau, perubahan yang ada pada kamu saja itu sudah menjadi dakwah gitu ya, ya tanpa kamu berbicara. Apalagi kalau Allah berikan kemampuan untuk berbicara gitu, maka kemampuan yang dulu kamu miliki ya harus kamu pindahkan untuk agama Allah gitu ya. Dan Teteh juga ada guru ya, Kiai Teteh yang juga menyampaikan bukan kamu yang mengatur kehidupan ini. Jadi kalau pintu dakwah itu terbuka, itu yang mengatur Allah. Jangan yang mengatur itu Allah yang mengatur untuk kamu. Jadi jangan kamu mengatur Allah. Kalau pintu dakwah itu sudah Allah buka, ya kamu masuk, justru kamu harus berjuang yang terbaik gitu di hadapan Allah. Kalau Allah tidak mau kamu ada di situ, pintunya juga tidak akan terbuka. Pasti ada pintu lain yang Allah buka gitu ya. Ya udah, karena disemangati oleh guru-guru ya belajar terus, kalau nggak ngerti nanya ya apa yang mesti disampaikan, karena kan basisnya ya kita kan basisnya bukan pesantren ya, bukan santri kan, bukan yang merunut dari nol gitu ya, jadi kan mesti dibimbing kan apa yang disampaikan, apa yang jangan, dan ketika kita menyampaikan ya sampaikan saja apa yang memang kita tahu ya. Iya kan, Masya seperti Allah. itu, balighulani walau ayah. Ya udah, jadi kalau ada sesuatu yang kita sukai diambil sama Allah, Allah perintahkan barang siapa yang menjaga hatinya. Ya di dalam hati itu kan ada iman ya. Maka Allah akan ganti dengannya lebih baik. Masya Allah. Jadi kan semua kuncinya kan petunjuk Allahnya gitu. Jadi enak Oh jadi kehilangan ramus gitu. Ya kita cari petunjuk Allahnya, terus kalau kehilangan Allah nyuruhnya apa ya gitu. Oh, Allah suruhnya jaga hati. Berarti waktu kehilangan jaga hati kita, kan waktu kehilangan sedih, kecewa apa. Nah, itu kan ujiannya dari Allah. Tapi kan Allah bilang jaga hati, strong, kuat, gak apa-apa Allah, aku ridho gitu ya misalnya nih ya, actingnya. Pokoknya kita jaga hati lah sebaik-baiknya. Allah bilang Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu kan. Jadi yang kita mesti cari kan apa nih petunjuk Allahnya. Oh kalau dizolimi, disakiti ya apa An-Nahl 126 boleh kita membalas kalau kita dizolimi, disakiti, asal takarannya sama, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi kemudian Allah bilang sesungguhnya kalau kamu mau tahu yang Allah lebih sukai itu kalau kamu sabar. Sesungguhnya itu yang di hadapan Allah terbaik. Jadi kan ketika kita merasa dizolimi, yang tadinya marah, nggak terima, dasar, pokoknya kayak gitu ya. Tapi kalau kita tolabul ilmi, gua mau ngebales, ingat kata Allah balasnya harus sama takarannya. Gimana ya gua ngukurnya takaran yang sama kan gitu. Gimana aku mengukur takaran yang sama? Tapi kata Allah, Allah lebih suka kalau aku sabar. Ya udah aku lebih mudah sebenarnya. Ya kan jadi ada kan dengan Quran tuh ada petunjuk ya, Iya, terbentuk Masya gitu loh. Allah. Karakteristik kita tuh ya yang bentuk kan Allah gitu ya. Nah, itu sih sebetulnya yang teteh rasakan. Jadi kehilangan, kesusahan, yang kita sebut bahkan penderitaan gitu ya. Ya bagaikan tuh nggak ada, karena ya udah kita merasanya memang Allah taruh kita di tempat ujian kok, terus yang salah kita dong kalau kita merasa kok gini kok gitu, yang bodoh kita dong, kan Allah udah kasih tahu memang ini tempatnya ujian. Kita pergi, kita lagi masa ujian di sekolah, kita masuk di ruang ujian, terus kita ngerjain soal, terus kita yang bilang kenapa sih gue ujian gitu ya, lalu sekolah gitu kan, jadi kan kita yang salah gitu ya, ya kira-kira begitu gitu lah ya. gitu. Ya makanya kayak ikan di air, kok basah gitu. Emang udah dapetin gitu. Iya. Tapi di dalam air ada yang nanya, kok gue basah? Kok gue basah sih?
Tapi kan terkadang orang bilang gini, ya lu udah bisa kayak gitu karena ilmu lu udah bagus banget. Ya tetap semuanya proses dan juga semuanya Iya dong. harus ada ilmunya ya Teh ya. Iya, kadang orang juga Orang mikir, tuh kan kadang langsung pengennya instan gitu kan. Ya enak, misalnya lu udah hijrah, ya lu udah dapet ilmu. Kalau gua kan masih manusia biasa. Padahal semua itu juga ada proses semua ya Teh. Ya kan Iya, kita iya. semuanya juga manusia biasa kan sampai Iya, akhirnya kan benar. gitu ya. kadang tiba-tiba Jadi nggak berubah ada- jadi Avenger jadi gitu. Jangan sampai keluar dari kata-kata itu kayak ya Allah dia udah begini, ya udah begitu. Semuanya sama di mata Iya, Allah ada juga yang sama begini. manusianya, Iyalah ya. gitu tuh. Gua gini tuh ada yang kaya raya, guanya gini, misalnya gitu. Ya berarti kan yang salah adalah mindset Mindsetnya kita. tujuan kitanya kemana kan berarti Iya selama kan ini di berarti. hadapan Allah kan nggak ada kaya nggak ada miskin. Berarti Yang mah dilihat tujuannya kita emang kepengen kaya aja gitu kan ibaratnya jatuhnya, bukannya pakai jalan Allah gitu kan. Waduh. Tolak ukur kan jadinya. Tolak Tolak ukur. Aduh. dunia yang seperti itu ya, apalagi minuman dan lain sebagainya ya, nggak akan menyelesaikan apapun yang kita kira penyelesaiannya di situ. Kan ada orang misalnya Larinya capek, ke situ. stres gitu ya, atau misalnya badannya nggak enak atau apa, pakai itu. Enggak, itu nggak akan menyelesaikan apapun ya buruk pada mungkin malah pada ada ya. badan kita. Pun misalnya disebut bahwa ada efek positifnya, misalnya ya ada dampak baiknya, kadang kan asal minumnya sedikit nanti hanya menghangatkan badan dan seterusnya. Nggak ada, nggak usah didekati, Nggak usah dicoba-coba nggak juga usah ya. dicoba-coba gitu ya, karena dampak buruknya jauh lebih banyak. Dampak Daripada buruk baiknya. memang sih dalam proses